Sin diperlihatkan seorang pemuda bernama Han Dae-sung yang sedang membantai para iblis di neraka dengan sangat kejam. Terlihat iblis penjaga kastil Demon God yang masih bisa bertahan mengancam Han Dae-sung akan memotong tangan dan kakinya untuk dijadikan makanan monster. Dae-sung menimpali dengan berkata, kenapa tidak dibuka saja gerbangnya dan dia akan mengampuni nyawa iblis penjaga tersebut. Seketika Dae-sung terkejut karena serangan iblis tersebut yang membuat Dae-sung terpental ke belakang. Seraya iblis penjaga itu berkata, kaulah yang bakal mokat. Tanpa berkata apa-apa, Han Dae-sung langsung melesat melancarkan serangannya dan memotong salah satu tangan iblis penjaga itu. Lalu tiba-tiba keluarlah sosok jiwa api keluar dari samping Dae-sung. Kau sungguh kejam. Aku lebih pilih membunuhnya dengan sekali serang. Iblis itu pun terkejut mendapati tangannya telah terpotong dengan sangat mudah oleh Han Dae-sung. Dia menggerutu karena Han Dae-sung telah berani menantang Demon God. Tiba-tiba Sin diperlihatkan muka iblis yang terlihat bingung dengan kejadian begitu cepat. Ternyata Han Dae-sung telah melemparkan pedangnya yang membuat dada iblis penjaga itu bolong. Dengan wajah arogannya, Dae-sung berkata, kau berisik sekali. Iblis pun tidak percaya apa yang terjadi dan seketika iblis itu mokat. Setelah itu jiwa api yang di sampingnya Dae-sung memperingatinya. Meskipun iblis penjaga mati, Demon God tidak akan membiarkan begitu saja. Dae-sung menjawab, aku tahu. Jiwa api menimpali, kau yakin akan membunuh Demon God dan menjadi penguasa mutlak neraka? Dae-sung menjawab, mutlak, aku tidak tertarik. Jiwa api menimpali lagi, lalu untuk apa kau melawan Demon God? Dae-sung menjawab, sudah 80 tahun sejak aku datang ke neraka ini. Aku melawan banyak monster untuk bisa bertahan. Ternyata tujuan Dae-sung melawan Demon God adalah untuk bertanya, apakah Demon God yang mengirimnya ke neraka ini? Jiwa api pun menimpali, kenapa Dae-sung tidak bertanya langsung dan berlutut di depan Demon God? Dae-sung berkata, tidak akan. Demon God harus membayar harganya karena sudah mengirimku ke neraka dan membuatku menderita. Lalu diperlihatkan Dae-sung telah tiba di depan kastil Demon God. Dia langsung melesat untuk melawan Demon God. Lalu kita diperlihatkan di rumah sakit Korea dan Dae-sung membuka mata dengan berkata dalam hati, apa ini? Dae-sung kebingungan mendapati dirinya bangun di rumah sakit. Dia mengira dia bermimpi di bumi karena dia sering memimpikannya ketika dia masih di neraka. Lalu tiba-tiba ada seorang menjatuhkan nampan berisi minuman dan terlihat seorang wanita parubaya terkejut. Dan Dae-sung pun juga terkejut. Anakku, bangun, ucap wanita parubaya itu yang ternyata adalah ibunya Dae-sung. Dae-sung berkata dalam hati, aku benci mimpi seperti ini. Dae-sung masih tidak sadar dan mengira bahwa ini semua adalah mimpi. Ketika ibunya mulai memeluknya, Dae-sung merasakan perasaan yang nyata. Dia masih tidak percaya apa yang terjadi. Lalu Sin kembali di waktu ketika di neraka. Terlihat banyak sekali iblis di neraka yang terbantai. Dan ternyata itu adalah ulah Dae-sung. Dae-sung berkata, wow, kupikir aku akan mokat. Jiwa api di sampingnya berkata, ini sungguh gila. Aku tidak percaya kau bisa membunuh Demon God. Terlihat kepala Demon God yang sudah tidak ada lagi di lehernya. Jiwa api berkata, karena kau telah membunuh Demon God, sekarang kau adalah penguasa mutlak neraka. Dae-sung tidak menjawab. Lalu tiba-tiba jendela layar muncul dan meminta Dae-sung untuk memilih apakah kau mau kembali ke bumi. Dae-sung bingung dengan maksud dari jendela layar tersebut. Dae-sung awalnya ragu apakah dia akan kembali ke bumi tempat asalnya. Setelah berpikir, akhirnya Dae-sung membulatkan tekadnya untuk memilih yes. Lalu terlihat cahaya yang menyilaukan mata Dae-sung. Sin kembali di rumah sakit Korea. Terlihat seorang dokter sedang memeriksa keadaan Dae-sung dan Dae-sung akhirnya menyadari ini semua nyata dan dia benar-benar kembali di bumi. Dokter berkata kepada ibunya, karena Dae-sung koma cukup lama, maka dia akan butuh waktu untuk bisa bergerak. Dan ibu Dae-sung tidak perlu khawatir karena semua akan baik-baik saja. Ibu Dae-sung sambil membungkuk mengucapkan terima kasih kepada dokter sambil masih menangis terharu. Dokter menimpali, semua ini karena ketulusan ibu. Lalu tiba-tiba Dae-sung berteriak dan mengamuk karena badannya tidak bisa digerakkan. Dan dokter mencoba menenangkan karena masih shock. Dae-sung sampai menggigit tangan dokter sampai berdarah. Dan dia pun terjatuh dari kasur rumah sakit.
Dokter pun memanggil 2 perawat laki-laki untuk mengangkat Daesung ke kasurnya. Daesung masih syok dan mengumpat akan membunuh perawat tersebut. Seketika Daesung terdiam setelah melihat ada di langit sebuah retakan dimensi. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa itu? Wormhole kah? Kenapa ada di sini? Jadi wormhole itu adalah lubang cacing, istilah yang dipakai untuk menyebutkan lubang yang bisa melewati batas ruang dan waktu. Lalu kita diperlihatkan Daesung masih meronta-ronta mencoba melepaskan pegangan dari perawat sambil mencaci maki, dan akhirnya seorang suster menyuntikkan obat bius ke Daesung dan pandangan Daesung mulai kabur, lalu Daesung pingsan. Scene diperlihatkan di TV dengan berita terkini. Seorang pembawa berita dengan ekspresi serius menyampaikan bahwa pagi hari pukul 9 telah terjadi adanya gate di daerah Songpagu, Seoul. Namun pembawa berita menghimbau kepada masyarakat untuk jangan panik karena para hunter akan segera datang untuk menanganinya. Ternyata siaran tersebut berada di rumah sakit tempat Daesung berada, dan gate yang dimaksud adalah gate yang dilihat Daesung sebelumnya. Gate yang sebelumnya dilaporkan muncul di langit ini telah mengeluarkan makhluk-makhluk mengerikan. Di tengah kota, tim pemburu dengan peralatan tempur canggih mulai beraksi melawan monster-monster yang keluar dari gate tersebut. Situasi di medan pertempuran kacau, dengan asap dan reruntuhan terlihat di mana-mana. Lihat seorang ketua tim hunter sedang melaporkan kepada atasannya bahwa mereka akan segera selesai kurang lebih dari 1 jam dalam misi kali ini. Dan terlihat pemimpin mereka yang sedang mengamati dari jauh pertempuran tersebut dari balik jendela. Terlihat Daesung berbaring sedang memikirkan lubang dimensi tersebut. Tiba-tiba datang seorang yang menegurnya dan mengatakan, "Kau benar-benar bangun, men." Daesung merasa tidak kenal lalu berkata, "Siapa?" Orang itu menimpali, kau nggak kenal aku?" Daesung merasa tidak asing lalu berkata, "Tidak mungkin, kau Chanho?" Orang itu pun menimpali lagi, "Iya, aku Chanho. Apa kau baik-baik saja? Sudah 10 tahun kau koma." Dalam hati Daesung bertanya-tanya, 10 tahun? Jadi kita diperlihatkan masa lalu, yaitu 10 tahun lalu adalah hari di mana kelulusan SMP Daesung dan Chanho. Dengan berjalan-jalan di tengah kota, tiba-tiba tiada angin tiada hujan, Daesung pingsan. Itulah awal mula Daesung koma selama 10 tahun. Yang di pikiran Daesung adalah dia di neraka 80 tahun, tapi kenapa di bumi waktu melambat hanya 10 tahun? Syukurlah, ucap Daesung. "Kau ini bicara apa?" balas Chanho. "Bukan apa-apa," timpal Daesung. Kemudian Chanho menjelaskan keadaan ibunya Daesung. Ketika Daesung pingsan, ibunya harus bekerja 2-3 kali lebih keras agar bisa membayar biaya rumah sakit Daesung. Dan Chanho berkata kepada Daesung untuk tidak usah khawatir untuk pekerjaannya, karena Chanho selaku sahabatnya tidak akan membiarkan sahabatnya dalam kekurangan. Daesung berkata, "Baiklah." Di pagi yang cerah, Daesung dibawa ibunya jalan-jalan keliling rumah sakit sambil menaiki kursi roda dikarenakan belum bisa menggerakkan kakinya. Daesung berkata dalam hati, "Di neraka itu aku bertarung untuk bertahan hidup, tapi kenyataannya di dunia untuk menggerakkan kakiku saja aku tak mampu. Aku adalah si cacat yang merepotkan. Ini adalah kenyataan kejam yang melebihi neraka." Tiba-tiba ibunya Daesung dikejutkan 2 pria yang datang, yang ternyata mereka adalah rentenir yang mencoba menagih hutang langsung karena ibunya Daesung sudah lama tidak bisa dihubungi, dan 2 orang tersebut mengancam akan membunuh jika ibunya kabur. Ibunya Daesung memohon kepada 2 pria rentenir itu agar diberi waktu 1 bulan lagi. Dengan wajah memelasnya, dan salah satu pria menjawab, "Udah berapa kali kamu bilang 1 bulan? Mau berapa kali kamu bilang 1 bulan terus?" Karena sudah geram, seorang dari rentenir itu menampar ibunya. Daesung yang tak tahan dengan semua ini teriak mencemooh. Ibu Daesung menyuruh Daesung untuk berhenti, dan alhasil salah seorang rentenir badan besar mencekik Daesung dan mengangkatnya. Ibunya Daesung memohon kepada rentenir itu untuk melepaskan anaknya karena kondisinya masih sakit. Karena terlalu geram oleh cemoohan Daesung, akhirnya Daesung pun dilempar ke tanah sampai tersungkur, lalu diinjak-injak dan ditendang-tendang. Dan ibunya hanya bisa pasrah atas apa yang terjadi kepada anaknya. Ketika Daesung dipukul dan ditendang, tiba-tiba dia dikagetkan dengan jendela layar yang muncul menawarkan quest. Quest itu adalah quest pertamanya, yakni arrival quest sambutan. Daesung ragu dengan tawaran dari jendela layar, karena waktu di neraka jendela layar juga membantu. Bukan ragu, tapi lebih tepatnya dia nggak mau sesuatu yang berhubungan dengan neraka
masih melekat pada dirinya. Dia terkejut oleh keadaan di mana orang-orang tidak bergerak atau waktu sholat terhenti. Ternyata itu terjadi akibat Daesung telah menerima questnya. Setelah itu kita diperlihatkan detail dari questnya. Nama quest sambutan, kesulitan sangat rendah. Tugas berpindah ke tempat yang ditandai. Waktu 1 jam. Hadiah eliksir penyembuhan Absolute Ruler. Pelaksanaan Jet Body 10%. Kita diperlihatkan lokasi yang harus dituju Daesung dan ternyata sejauh 10 meter. Dia harus bergegas ke tempat yang telah ditandai agar bisa pulih total. Dengan tekad untuk melindungi keluarganya, dia memutar otak supaya sampai ke tempat yang ditandai tepat waktu. Ketika dia merangkak untuk ke tempat tujuan, dia menyadari sesuatu. Jendela layar tidak mengharuskannya untuk bergerak merangkak ke sana, yang artinya dia bisa memakai apapun untuk bisa mencapai tujuan. Akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan kursi roda. Dengan kesusahan dia menaiki kursi roda tersebut dan tidak terasa waktunya akan berakhir. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memutar roda. Akhirnya dia sampai dengan waktu tersisa 1 detik. Daesung mendapatkan eliksir yang diberikan kepada jendela layar dan langsung meminumnya. Ternyata efeknya langsung terasa, badannya Daesung langsung pulih. Bersamaan dengan itu waktu pun kembali normal dan sudah ada petugas yang melerai pertikaian antara Rentenir dan Daesung. Malam tiba. Dalam lamunannya Daesung terkejut karena dipindahkan di dimensi yang bernama Pantheon. Daesung ditugaskan untuk menyelesaikan pelaksanaan untuk menjadi sang absolut. Mungkin ini ada kaitannya dengan neraka karena Daesung telah membunuh Demon King, yang artinya Daesung telah menggantikan Demon King untuk menjadi raja di neraka. Di sini kita diperlihatkan detail questnya. Quest sambutan 2, pemulihan tubuh, kesulitan rendah, tugas hancurkan target tertentu, batas waktu tidak ada, tujuan menguji samsak tinju kulit, hadiah pelaksanaan chip memory Absolute Ruler, pelaksanaan OC plus 30%. Di depan Daesung sudah tersummon seekor iblis yang harus jadi samsak tinju Daesung. Tidak menunggu lama, Daesung langsung mengerahkan boga mentahnya ke arah iblis tersebut. Dilanjutkan quest sambutan ketiga, dan tugasnya Daesung harus lari sejauh 10 km. Daesung langsung berlari, terlihat keringat bercucuran kemana-mana. Setelah menyelesaikan beberapa quest seperti push up dan squat jump masing-masing 1000 kali, dia mengulangi quest-quest tersebut selama 10 hari dan status pelaksanaannya mencapai 55%. Karena Daesung bosan diberikan quest yang itu-itu aja, akhirnya dia meminta quest yang lebih menantang. Lalu quest sambutan ke-10 muncul di jendela layar. Detail quest adalah berlatih seperti kehidupan nyata, kesulitan rendah, tugas menang melawan target yang telah ditentukan, batas waktu tidak ada, tujuan Crying Demon 001, hadiah tonik nutrisi Absolute Ruler kecil kali 1, pelaksanaan Jet Body plus 10%. Dia menatap dengan serius sambil penasaran apa itu Crying Demon yang terdapat pada detail quest. Bersamaan dengan itu, petir yang bergejolak dengan disertai cahaya kebiruan muncul tepat di depan Daesung. Dan muncullah monster yang mengerikan seperti kadal dan mengaum. Dengan wajah tanpa rasa takut, Daesung berkata, "Senang melihatmu di sini. Aku hampir mati karenamu di neraka." Dijelaskan kepada kita kalau ternyata musuh Daesung kali ini adalah monster yang pernah Daesung lawan ketika masih di neraka. Mau tahu cerita selanjutnya? Jangan lupa subscribe. Kita akan lanjut next video.